Ada cerita anekdot. Suatu ketika zaman dulu seorang presiden mau mengunjungi satu tempat. Dia pun telepon ke gubernur setempat. Pak Gubernur, besok saya mau berkunjung ke tempat Anda pukul 10. Gubernurnya bilang, siap Pak Presiden. Kemudian gubernurnya telepon kepada Pak Bupati. Pak Bupati, Presiden baru saja telepon kepada saya bahwa beliau besok mau berkunjung ke tempat kita pukul 9. Siap Pak Gubernur, jawab sang Bupati. Kemudian Pak Bupati telepon kepada Pak Camat. Pak Camat, besok Pak Presiden mau berkunjung ke tempat kita pukul 8. Siap Pak Bupati, kata Pak Camat. Pak Camat pun kemudian telepon Pak Lurah. Pak Lurah, besok Presiden mau berkunjung ke tempat kita pukul 7. Siap Pak Camat, kata Pak Lurah. Pak Lurah pun telepon kepada Pak Dukuh. Pak Dukuh, besok Presiden mau berkunjung ke tempat kita pukul 6. Nah, itulah ilustrasinya. Hari-hari ini saya mendengar kabar tentang kebangkitan Taliban. Jadi ya, menurut berita-berita kan mereka begitu keras menerapkan hukum agama sesuai tafsir mereka gitu ya. Kemudian itu yang disebut dengan radikalisme gitu. Di dalam satu berita di harian Kompas itu memang Taliban itu kan dibina oleh Saudi Arabia yang kebetulan Salafi Wahabi. Tapi Jenderal Hendro Priyono kan mengungkapkan bahwa Taliban itu sebenarnya mazhab fikihnya Hanafi kan gitu. Nah, mereka sejarahnya kan santri-santri yang Taliban itu kan santri ya, pelajar yang dalam tanda petik itu dari kelompok Badui gitu ya, pegunungan gitu. Jadi mereka tidak heran kalau mereka bersikap radikal gitu ya, menurut beberapa pemberitaan. Tapi poinnya itu adalah saya ingin membahas mengenai apa itu sebenarnya asal-usul radikalisme kan gitu. Kira-kira itu menurut yang saya ketahui gitu. Jadi mari kita mulai dengan karena Rasulullah lah contoh yang sempurna untuk pelaksanaan dari beragama kita. Di dalam banyak hadis itu diceritakan bagaimana Rasulullah itu begitu luas dan longgar dalam menerapkan hudud atau hukum gitu ya. Ada seorang misalnya hadis tentang seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasul, saya telah berzina sampai 3 kali dan Rasulullah tidak berkenan menjawab. Sampai setelah 3 kali baru Rasulullah bersabda, seandainya kamu diam itu lebih baik kan, dan seterusnya. Kemudian hadis tentang seorang laki-laki yang mengaku kepada Rasulullah di siang hari itu dia melakukan hubungan badan dengan istri gitu. Maksud saya berhubungan badan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan. Konsekuensi hukumnya kan harus begini dan begitu ya, 40 hari puasa berturut-turut atau sedekah dan seterusnya. Hadis tentang itu, bagaimana Rasulullah itu akhirnya menyelesaikan masalah itu. Kemudian ada seorang juga yang berkata, wahai Rasul, saya itu hobinya berzina, minum minuman keras, macam-macam. Nah, Rasulullah itu bersabdanya kan begini, ya yang penting kamu jujur. Jadi tidak ngurus, oh kamu zina ini terus di had gitu ya, dihukum, enggak itu. Kemudian munculnya fikih dalam pengertian bukan kalau dulu kan pengertian fikih itu kan keseluruhan ilmu agama kan gitu. Kemudian mengalami penyempitan makna menjadi hukum agama gitu ya. Dan yang terkenal kan mazhab fikih itu kan ada 4, ada yang mengatakan 5 kan gitu. Imam Syafi'i termasuk Imam Hanafi yang dianut oleh kelompok Taliban gitu. Kemudian Imam Hambali dan seterusnya, dan Imam Ahmad kan itu. Nah, para imam itu sendiri kan selalu ketika menuliskan risalah, menuliskan kitab atau buku itu kan mereka selalu wanti-wanti, ini kalau menurut istihad saya, kalau dirasa benar, karena yang tahu benar dan tidak itu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau dirasa benar ya dipakai, kalau enggak ya pilihlah istihad lain, hasil istihad lain dari ulama lain, atau kalau ulama ya beristihadlah kan gitu.
Nah, pada level akar rumput gitu, jadi misalnya kelompok fikih Syafi'iyah, kelompok fikih Malikiyah, kelompok fikih Hanafiyah itu, atau para pengagum atau para followernya itu menuliskannya kadang-kadang itu kalau kita lihat ya, bagi orang pesantren itu tahu lah, orang yang belajar tentang fikih itu, mereka itu lebih keras daripada imam madhabnya sendiri kan gitu. Nah, kitab-kitab yang seperti itu, kitab-kitab yang lebih apa itu sifatnya itu spekulatif gitu loh menurut saya itu ketika dibaca dan orang yang membaca itu tidak memahami konteks, tidak memahami secara keseluruhan, itu menganggap itu adalah kebenaran itu sendiri, itu adalah kitab Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu. Nah, akibatnya kan mereka misalnya kan gitu, apa itu perempuan, kalau di dalam kasus apa itu Taliban itu, perempuan nggak boleh keluar dari rumah, mereka harus di dalam rumah. Jadi kalau orang Jawa bilang tugasnya cuma masak, makanya di dapur aja gitu, masak, melayani suami, didik anak, cukup. Padahal kita lihat begitu banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan berjenis kelamin perempuan, termasuk keluarga beliau, misalnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri beliau, itu kan begitu banyak kan gitu. Maksudnya itu begini, hari ini yang disebut dengan agama, ada gejala agama itu sekedar dimaknai dengan hukum-hukum agama yang sifatnya itu spekulatif gitu. Spekulatif itu artinya belum tentu benar juga. Artinya yang nulis kitab fikih itu sendiri juga tidak merasa itu pasti benar. Pada tingkat akar rumput, pada tingkat publik itu yang tidak cerdas gurunya gitu, yang tidak paham itu menganggap itulah kebenaran yang harus dilaksanakan. Padahal tidak seperti itu di zaman Rasulullah itu. Contoh misalnya begini, ini salah ilustrasi aja gitu ya. Saya waktu ngaji itu kan waktu ngaji Al-Quran dan fikih dasar dan ya, yang terutama berkaitan dengan pesolatan gitu ya. Dan apa itu belajar tentang sifat wajib 20 gitu. Guru saya itu kan dipilihkan oleh bapak saya, namanya Kiai Haji Abdul Basit almarhum almarhumlah dari Wonokromo Pleret Bantul gitu. Nah, saya itu kan kalau ngaji karena dorongan orang tua, dorongan ayah itu kan dimanapun itu bisa dicek ke teman-teman seusia saya kan selalu paling rajin, paling taat pada guru kan gitu. Ini bukan sombong ya, ini hanya ilustrasi saja. Suatu ketika pada waktu SMP saya punya saudara yang suka main gitar gitu, kemudian ngajari saya main gitar gitu. Tapi kan di dalam kitab Sulam Taufik itu kan gitar termasuk alat musik yang dilarang kan. Nah, Kiai Abdul Basit guru saya itu melarang beberapa santrinya jangan main suling, jangan main gitar karena itu haram gitu. Tapi saya itu tidak begitu puas dengan itu. Saya mau coba karena Pak Kiai Abdul Basit itu beliau tidak pernah memarahi saya kan gitu. Saya mau coba sekali-sekali dimarahi enggak gitu. Saya main gitar di depan beliau di dekat musola, bahkan bukan di dekat ya, di halaman musola tempat beliau menjadi imam gitu. Kemudian beliau datang untuk mengimami gitu, saya masih main gitar sengaja. Kemudian apa kata beliau itu? Kalau Fuad yang main gitar boleh kan gitu. Dan teman-teman kan heran. Kemudian ada yang tanya, "Loh kok begitu?" Nah, iya, Fuad itu main gitar, nggak pernah lupa dia ngajinya. Kalau si Fulan itu nggak main gitar aja, apa itu ngaji sering nggak datang. Jadi artinya segala sesuatu itu kan ada sebab musababnya. Sebuah keputusan hukum itu kan ada argumentasinya, ada ngilatnya gitu loh. Dan ada konteksnya gitu, konteks waktu, konteks keadaan, bahkan konteks individu seseorang kan gitu. Memang ada yang apa itu yang jelas-jelas pasti itu tidak ada ikhtilaf, misalnya sholat itu 5 waktu, orang kaya itu harus zakat, orang kemampu itu harus haji, ya, rukun Islam itu kan sedikit sekali yang seperti itu, yang pasti seperti itu. Yang lain-lain itu kan, yang furungiyah itu ya bermacam-macam gitu. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya furungiyah itu dianggap kebenaran tunggal, yang terjadi itu adalah pelanggaran terhadap
agama itu sendiri gitu. Apalagi kalau itu dipaksakan gitu loh. Kamu harus begini, harus begitu. Bukankah agama sendiri bilang la ikraha fiddin? Kan itu. Tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Dalam Al-Qur'an juga disampaikan kalau orang beriman itu kalau ada masalah mencari hukum kepada Allah. Kan sementara kalau orang yang belum beriman atau imannya belum sempurna pasti mencari solusi selain kepada Allah dan Rasulnya. Artinya di situ itu menggambarkan ada alternatif-alternatif gitu. Di zaman Rasul saja seperti itu, apalagi di zaman sekarang gitu. Nah, ujung dari apa itu radikalisme beragama ini mengkhawatirkan karena ini justru kontraproduktif untuk agama itu sendiri kan itu. Di Saudi misalnya ada fenomena karena rigid atau kakunya cara menafsiri agama dalam salah satu tafsir saja yaitu Salafi Wahabi. Hari ini tuh banyak anak muda di Saudi itu mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok ateis karena putus asa dengan agama. Kan itu. Rasulullah kan bersabda, "Inna hadatin lamatin fa'udhilu bilutfin." Sungguh agama ini kokoh atau berat untuk dilaksanakan, maka laksanakan dengan lembut gitu. Untuk diri sendiri maupun untuk orang lain kan gitu. Jadi ya apa itu? Mari kita lebih hati-hati dalam memahami agama gitu. Terutama ini ya, ustadz-ustadz itu cara menjelaskan mengenai hukum agama kan. Hukum agama yang kebanyakannya itu kan lebih didasarkan pada penafsiran dari penafsiran. Misalnya Imam Syafi'i sebagai imam madhab, beliau melakukan ijtihad, itu kan melakukan penafsiran. Kemudian pengikutnya menafsirkan lagi pendapatnya Imam Syafi'i itu. Pengikutnya menafsirkan lagi. Nah kalau penafsiran itu sehat dalam pengertian itu rasional, itu tidak masalah. Tetapi kan kita juga membaca sejarah bahwa penulisan kitab fikih itu di masa-masa yang dulu itu tidak sepenuhnya netral, tidak sepenuhnya didorong oleh rasa keikhlasan. Begitu banyak ulama yang menuliskan kitab untuk menyenangkan penguasa, untuk menyenangkan khalifah yang sedang berkuasa kan. Dan sejarah kekerasan mengenai perbedaan cara penafsiran mengenai hukum itu kan sudah banyak lah kalau kita belajar di zaman dari satu khalifah ke khalifah berikutnya kan gitu. Bahkan dulu itu belum lagi baru generasi kedua atau ketiga dari Rasulullah itu sudah di zaman setelah Sayyidina Ali itu ya lah. Itu khutbah itu disarankan untuk mencaci maki keluarga Rasulullah. Bayangkan itu wajib hukumnya waktu itu. Gitu loh. Ini ilustrasi contoh bagaimana cara kita menerapkan agama itu harus sangat hati-hati gitu loh. Jangan main jangan main asal-asalan gitu loh. Berkali-kali saya sampaikan bahwa Islam itu adalah akal sehat. Islam itulah satu-satunya agama yang menuntut para pengikutnya untuk menggunakan akal sehat. Dan itu. Kalau bukan asal fanatik, asal pokoknya begini, ya itu Islam nggak pernah ngajari kayak begitu. Rasulullah tidak pernah ngasih contoh seperti itu. Para imam madhab juga tidak pernah memberi contoh seperti itu. Salafus solihin, orang-orang soleh, ulama-ulama soleh di zaman dulu tidak pernah mengajari radikalisme seperti itu gitu. Tapi itu ada kekerasan di zaman dulu. Iya, itu akibat dari itu tadi, cara berpikir yang sempit, yang tidak mau menggunakan akal sehat itu gitu. Saya selalu bagi saya inspirasi saya itu berkali-kali saya sampaikan itu urusan-urusan muamalah itu adalah Gus Dur, kemudian urusan-urusan wusul itu adalah guru sekumpul gitu. Karena ya memang Gus Dur itu mengajak kita untuk menimbang ulang mengenai tafsir agama, kemudian guru sekumpul itu diberikan Rasulullah untuk menunjukkan jalan paling aman, paling cepat untuk usul kan gitu. Nah, kita juga bisa belajar dari santri-santrinya Abah Guru Sekumpul secara umum seperti Guru Zuhdi, Guru Udin, Guru Saifuddin Juri tidak pernah terlalu banyak membahas mengenai hukum. Mereka para wali itu santri-santrinya Guru Sekumpul itu saya yakini wali, mereka lebih mengajak umat untuk
eh, memahami Rasulullah, memahami cinta Rasulullah, mencintai Rasulullah. Nah dari situ itu kita lihat bahwa komunitas yang warisan guru sekumpul itu mereka menjadi Islam yang sejuk, Islam yang apa itu tidak radikal gitu, Islam yang penuh empati, Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang simpatik gitu loh. Meskipun kadang-kadang sekarang itu saya mulai khawatir juga itu di sebagian itu ada beberapa agitator politik yang mau mendompleng, membonceng Muhyiddin guru sekumpul dan Muhyiddin santri-santrinya guru sekumpul untuk diarahkan ke gerakan politik ini. Saya sangat khawatir itu. Tapi insya Allah ya tidak akan bisa lah, karena memang ya komunitas sekumpul, komunitas santri-santrinya guru sekumpul itu memang ya selalu dijaga oleh guru sekumpul lah. Dan mereka wali-wali gitu. Wali kan nggak pernah radikal, nggak ada wali kok radikal. Jadi mari kita beragama dengan lebih apa ya, kata guru sekumpul itu jangan marah jangan marah kata guru sekumpul ya, dalam segala hal, apalagi dalam urusan agama. Kalau kita beragama dengan marah, dengan penuh kebencian, ya kita tidak akan memperoleh kebenaran kan gitu. Kita tidak akan dapat petunjuk dari Allah kan gitu. Jadi mari kita beragama dengan tanpa hawa nafsu gitu loh. Karena jangan dikira setan itu hanya menyuruh kita bermaksiat. Setan itu ada kalanya menyuruh kita, menyusupi kita, mentalbis kita di dalam beragama gitu. Jadi intinya kurang lebih kayak begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin mahin.